Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menganalisis strategi pengembangan model bisnis hotel The Sumo Hills yang beranggotakan: pertama, Ferdino Putra Pratama dengan NPM 015, Zaki Rudi Anggara dengan NPM 114, Ajbai Haki Anas Firmansyah NPM 124, Zaka Zaki Sahansyah NPM 131, dan Dimas Rangga Dewantara NPM 160. Kali ini kita akan melakukan analisis terkait The Sumo Hills, salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya glamping resort dan restoran yang ada di wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi pembuka, The Sumo Hills ini merupakan hotel yang berlokasi di lereng Gunung Welirang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. The Sumo Hills memberikan layanan berupa glamping resort dan restoran. Selain itu, The Sumo Hills juga memajukan hotel dan restoran dibalut dengan nuansa hutan pinus yang masih sangat asri. Pada video ini, kita akan membahas terkait analisis lokasi, CRM, dan SCM-nya. Untuk pembahasan yang pertama yakni analisis lokasi. The Sumo Hills merupakan salah satu hotel yang menawarkan keindahan panorama pegunungan serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dengan lokasi yang strategis dan masih belum mempunyai banyak pesaing, The Sumo Hills memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata pilihan. Meskipun berada di daerah pegunungan, The Sumo Hills tetap memiliki akses yang mudah dijangkau, membuatnya lebih menarik bagi para wisatawan dari berbagai daerah. Untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan wisata, The Sumo Hills perlu meningkatkan daya tarik serta keberlanjutan kawasannya. Dengan pemilihan lokasi tersebut, The Sumo Hills masih bisa memaksimalkan potensinya dalam berbagai aspek lain untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Berikut merupakan analisis strategi yang direkomendasikan. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk target pasar menengah ke bawah. The Sumo Hills memiliki target pasar kalangan ekonomi menengah ke atas, di mana harga yang dipatok untuk setiap unitnya yakni mulai dari 600.000 hingga 2 juta rupiah. Untuk menarik perhatian yang lebih banyak pengunjung dari kalangan menengah ke bawah, The Sumo Hills dapat menyediakan opsi produk ataupun layanan yang lebih terjangkau namun tetap nyaman. Menawarkan paket ekonomis yang mencakup penginapan, makanan, serta aktivitas outdoor dengan harga yang lebih rendah merupakan upaya yang dapat menarik kelompok pengunjung seperti pelajar, mahasiswa, ataupun keluarga muda yang mencari liburan hemat. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan. Selain menawarkan produk dan layanan di bidang hospitality, The Sumo Hills juga dapat mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan lokasi yang tersedia untuk disewakan sebagai tempat dilaksanakannya sebuah event. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menarik target pasar baru dan menambah sumber pendapatan mereka. Contoh event yang dapat dilaksanakan yakni seperti event korporat, pernikahan, ataupun gathering. Yang ketiga, pengembangan fasilitas dan infrastruktur. The Sumo Hills telah memiliki unggulan lebih dengan adanya fasilitas jacuzzi di dalamnya. Untuk memperkuat keunggulan tersebut, The Sumo Hills dapat menambahkan lebih banyak fasilitas seperti ruang pertemuan ataupun ballroom, tempat berolahraga, camping ground, dan wahana outbound. Menambah fasilitas seperti area bermain anak juga dapat meningkatkan kenyamanan bagi kalangan pengunjung, khususnya mereka yang membawa anak. Selain itu, infrastruktur penunjang seperti internet yang kuat juga dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di Sumo Hills ini. Untuk pembahasan yang kedua adalah terkait dengan analisis SCM atau Supply Chain Management. Dalam hal pengelolaan SCM, saat ini The Sumo Hills bekerja sama dengan pemasok dari Lotte Grosir Sidoarjo. The Sumo Hills menghadapi beberapa tantangan yang berkaitan dengan ketersediaan pemasok di Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Dengan jarak lokasi pemasok utama sejauh 54 km, The Sumo Hills perlu mengembangkan sistem inventory yang efisien dan membangun jaringan distribusi yang handal untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu dari pemasok ke lokasi hotel. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, meliputi: yang pertama adalah diversifikasi pemasok dan standar kualitas. Saat ini, The Sumo Hills hanya memiliki pemasok tunggal, yaitu Lotte Grosir Sidoarjo. Untuk memastikan ketersediaan dan kualitas yang konsisten, serta mengurangi ketergantungan pada satu pemasok, The Sumo Hills diharapkan dapat mengembangkan hubungan dengan berbagai pemasok lainnya sebagai cadangan jika ada kebutuhan bahan baku yang benar-benar mendesak. Untuk yang kedua, yaitu implementasi teknologi SCM.
The Sumo Hills telah menggunakan sistem informasi yaitu Olsera yang terintegrasi untuk melacak persediaan secara real time dan mengoptimalkan manajemen inventory hotel. The Sumo Hills dapat memanfaatkan data analitik dan machine learning pada sistem tersebut untuk memprediksi permintaan barang berdasarkan tren musiman dan data historis, sehingga dapat meminimalkan resiko pemborosan. Untuk yang ketiga adalah waste management. Selain menggunakan bahan baku dengan bijak dan optimal, The Sumo Hills juga dapat mengimplementasikan program pengelolaan limbah yang efisien, termasuk daur ulang dan pengomposan, untuk mengurangi dampak lingkungan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu analisis CRM atau Customer Relationship Management. The Sumo Hills telah menerapkan beberapa strategi untuk menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam membangun engagement pada media sosial. Berikut ini merupakan analisis strategi CRM yang sudah diterapkan pada The Sumo Hills dan juga beberapa rencana pengembangan untuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada. Yang pertama, personalisasi layanan. The Sumo Hills telah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Dari sistem tersebut, mereka dapat menganalisis data pelanggan untuk memberikan pelayanan yang dipersonalisasi, seperti menyambut tamu dengan nama mereka dan menyesuaikan layanan berdasarkan preferensi mereka. Yang kedua, program loyalitas. The Sumo Hills menawarkan program loyalitas bagi pelanggan yang telah menginap lebih dari 2 kali dan berbelanja minimal 3 juta rupiah. Nah, program loyalitas ini diberikan dalam bentuk diskon pada pemesanan kamar dan pembelian makanan, sehingga meningkatkan minat pelanggan untuk kembali berkunjung. Program ini dapat dikembangkan dengan memberikan kategori pada kartu loyalitas, seperti pengkategorian Silver, Gold, dan Platinum, yang mana memiliki persyaratan sendiri dan manfaat berbeda untuk memberikan pengalaman yang lebih eksklusif bagi pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kerjasama dengan pihak ketiga. The Sumo Hills memanfaatkan platform pihak ketiga seperti Traveloka, Booking.com, dan Tiket.com untuk memudahkan pelanggan dalam memesan kamar hotel. Selain itu, pelayanan melalui pesan WhatsApp juga disediakan untuk kenyamanan pelanggan. Untuk pengembangan, The Sumo Hills dapat lebih memperluas kerjasama dengan platform lain guna menjangkau lebih banyak pelanggan. Selain itu, The Sumo Hills juga dapat melakukan optimalisasi layanan melalui teknologi di setiap kamar, seperti pemesanan makanan dan pemanggilan pelayanan tanpa perlu menghubungi nomor WhatsApp. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan. Yang keempat yaitu engagement digital melalui media sosial. The Sumo Hills telah aktif di media sosial Instagram dengan username @thesumohills. Mereka selalu memberikan informasi terkini serta diskon dan penawaran khusus pada hari tertentu. Namun, mereka kurang mendistribusikan konten-konten yang dapat meningkatkan engagement dengan pelanggan. Diharapkan, mereka dapat meningkatkan jenis konten seperti ini untuk mempromosikan bisnisnya lebih efektif. Yang kelima, yaitu sistem umpan balik. The Sumo Hills sebaiknya menyediakan berbagai saluran yang responsif dan mudah diakses oleh pelanggan untuk memberikan ulasan tentang tempat dan pelayanan, termasuk melalui Instagram, Google Maps, aplikasi pesanan online, dan customer service. Ulasan ini digunakan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan di masa yang akan datang. Kesimpulannya, The Sumo Hills memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Analisis lokasi menunjukkan bahwa keindahan panorama alam dan aksesibilitas yang mudah adalah keunggulan utama yang dapat dimaksimalkan dengan strategi seperti memperluas target pasar ke kalangan menengah ke bawah, diversifikasi produk dan layanan, serta pengembangan fasilitas dan infrastruktur. Dalam hal supply chain management atau SCM, The Sumo Hills menghadapi tantangan terkait ketergantungan pada satu pemasok utama, namun dapat diatasi dengan diversifikasi pemasok, implementasi teknologi SCM, dan manajemen limbah yang efisien. Sementara itu, strategi Customer Relationship Management atau CRM yang telah diterapkan seperti personalisasi layanan, program loyalitas, kerjasama dengan platform ketiga, engagement digital, dan sistem umpan balik dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pengalaman mereka. Dengan memanfaatkan kekuatan ini dan menghadapi tantangan secara strategis, The Sumo Hills dapat lebih memantapkan posisinya sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan. Cukup sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.